Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-10 ini untuk mata kuliah praktek diplomasi, temanya adalah etika dan etiket bagian 2. Nah, di bagian 2 ini nanti akan membahas tentang etika berpakaian dan juga etika table manner. Nah, untuk table manner nanti akan diagendakan tersendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu etiket berpakaian. Nah, pakaian yang kita kenakan ini adalah merupakan cerminan ya dari pribadi kita. Nah, tentunya hal ini harus diperhatikan ya dalam keseharian kita. Nah, pakaian juga sangat menentukan impresi pertama seseorang ya terhadap kita. Oleh karenanya, berpakaian yang baik ini juga merupakan hal yang penting dan mendukung pergaulan kita sehari-hari. Ya, apalagi nanti dalam kegiatan berdiplomasi. Ini sangat-sangat diperlukan sekali. Nah, ada kata pepatah yang atau peribahasa begitulah ya. Dalam bahasa Jawa, aji ningrogo soko busono. Jadi bahwa penampilan seseorang itu ditentukan dari cara berpakaiannya. Nah, penampilan sendiri dapat menunjukkan karakter kita di mata orang lain. Nah, jadi jika kita melihat ada orang yang berpenampilan rapi, maka kita akan beranggapan ya bahwa orang itu mungkin mencintai kebersihan, mencintai kerapian ya. Dan sebaliknya, jika kita melihat ada orang yang berpakaian kusut, kemudian penampilannya juga kotor ya, kita akan menilainya sebagai karakter yang sama juga. Nah, pakaian juga dapat menunjukkan status sosial kita di masyarakat. Ya, dan bahkan secara tidak sadar ya, pakaian di masyarakat ini dapat menimbulkan persepsi ya tentang seseorang terhadap kita. Ya, misalkan contoh nih ya, tidak bermaksud merendahkan ya, seorang yang berpakaian compang-camping misalkan. Ya. Kemudian dibandingkan dengan seseorang yang berpakaian kemeja ya, rapi dan sebagainya. Nah, ini menjadi contoh dari perilaku kita. Nah, pepatah ini mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan cara berpakaian kita. Nah, bagi pria dan wanita, sesungguhnya poin yang utama dari berpakaian itu adalah kebersihan dan kerapian. Ya, bukan dari harga atau merek, dari pakaian aksesoris atau dari milleneriesnya ya, atau hiasan-hiasan yang melekat pada pakaian tersebut. Nah, perlu digarisbawahi, bagi wanita yang berpenampilan overdress ini juga sangat tidak dianjurkan. Jadi berpakaian berlebihan gitu ya. Kemudian bertabrakan begitu ya, sangat-sangat berlebihan dari corak warna dan sebagainya. Nah, ini biasanya untuk kaum wanita ketika memiliki sesuatu yang baru ya, inginnya dipakai semua. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian busana baik wanita dan pria ini juga harus menyesuaikan tempat dan acara yang sedang dihadiri. Maka biasanya di undangan ya akan ada dress code gitu ya. Nah, itu silahkan untuk diikuti kemudian disesuaikan ya. Nah, busana wanita untuk acara-acara kenegaraan biasanya adalah busana nasional, sedang pada acara pesta atau jamuan pagi atau siang itu dapat menyesuaikan. Ya, yang ditunjang dengan aksesoris tentunya yang pantas dan sesuai. Nah, kemudian busana pria itu terdiri atas apa saja gitu ya. Ini ada macam-macamnya. Ada pakaian sipil lengkap ya atau PSL begitulah. Nah, kemudian ada lagi pakaian sipil dasi hitam, PSDH. Kemudian ada lagi pakaian sipil nasional. Kemudian ada pakaian sipil harian, ya atau PSH. Kemudian pakaian sipil resmi. Kemudian ada lagi, ya batik long sleeves atau untuk acara setengah resmi. Nah, ini batik lengan panjang. Nah, yang pertama ada PSL, ya. Apa itu PSL? PSL itu pakaian sipil lengkap.
Ini terdiri dari seperangkat jas ya, berkancing 2, kemudian ada celana panjang, kemudian kemeja ya, dan juga ada dasi. Nah model untuk kemejanya selain berkancing juga bisa ya, jumlahnya itu bisa 2, kemudian bisa juga 3, atau juga bisa ganda. Nah, pakaian ini untuk upacara resmi kenegaraan. Nah, kemudian ada saku jas atau blazer ya, yang bisa diisi dengan sapu tangan, mungkin bisa dengan bolpen atau alat tulis lainnya. Nah, sebaiknya pada kantung dalam jas yang ada blazernya tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada juga PSDH, ya, pakaian sipil dasi hitam. Nah, itu terdiri atas jas hitam, kemudian berkancing 1 biasanya gitu ya, ada di tengah, kemudian ada kerah jas yang dibuat khusus dari bahan yang mengkilap, ya, kemudian berwarna hitam juga. Demikian juga dengan celananya berwarna hitam juga. Nah, kemudian kemeja dalam ini juga di kemeja khusus ya, kemejanya khusus karena nanti akan ditempati oleh dasi kupu-kupu. Ya, yang dilengkapi dengan penutup perut yang dikancingkan ke belakang. Nah, seperti stagen begitu ya. Nah, pelengkap lain adalah kaos kaki hitam tipis dan sepatu hitam tanpa tali. Jadi sepatunya tanpa tali ya, sepatu resmi. Nah, kemudian PSDH itu dipakai pada resepsi atau jamuan makan resmi kenegaraan dengan tamu-tamu resmi negara atau kunjungan resmi kenegaraan di luar negeri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah PSN, ya, pakaian sipil nasional. Itu terdiri atas beskap hitam dan celana yang berwarna sama. Kemudian dilengkapi dengan kain yang melingkari perut, ya, yang dikenakan di bawah jas dan tampak keluar kurang lebih sekitar 10 cm di bawah perut. Nah, kemudian perlengkapan lain itu adalah peci nasional, ya, ada hitam polos, kemudian kaos kaki hitam dan juga sepatu hitam tanpa tali. Nah, untuk PSN ini biasanya dipakai untuk menghadiri acara resmi kenegaraan di luar negeri. Ya, pakaian sipil nasional, jadi beskap gitu ya bentuknya. Cuma disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, kemudian ada juga PSH, pakaian sipil harian. Nah, kalau PSH ini terdiri atas safari yang berkancing 5, kemudian celana warnanya senada ya, sewarna. Kemudian biasanya ini dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun keperluan lain yang bersifat umum atau setengah resmi. Ya, itu PSH. Kemudian adalah juga PSR, ya, pakaian sipil resmi. Nah, ini terdiri atas safari lengannya panjang, kemudian berkancing 5 dan juga celananya senada ya. Nah, PSR ini dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan. Kemudian untuk menerima tamu-tamu luar negeri ya, dan biasanya dipakai di malam hari. Nah, itu PSR ya. Kemudian untuk busana wanita ini lebih bervariasi lagi begitu ya. Memang tidak terpaku pada satu jenis atau model saja. Karena biasanya busana wanita ini lebih fleksibel ya, sehingga modelnya juga cukup banyak. Jadi kuncinya tadi tidak sampai terjadi overdresses ya. Jadi seperti yang ada di layar gitu ya. Nah, ini model contoh blazer. Kemudian ini juga varian juga bisa dipakai juga mix and match-nya gitu ya. Yang penting tidak bertabrakan begitu. Warnanya juga disesuaikan ya atau disasikan. Nah, kalau ini pakaian nasional ya. Biasanya untuk nasional Indonesia itu bentuknya memang sekarang variasinya sudah sangat banyak sekali, tapi lebih ke kebaya begitu ya. Kemudian ini juga kebaya ya. Kemudian kebaya juga bervariasi, bentuknya juga bisa dipakai sesuai dengan undangan yang ada di dress code ya. Kemudian ini juga pakaian nasional, bisa
variankan ya dengan berbagai macam model, karena kita juga banyak, terdiri dari banyak aneka warna suku bangsa ya, sehingga itu bisa diakui sebagai pakaian nasional juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah etika di meja makan, nanti akan diatur tersendiri di acara table manner course, yaitu direncanakan, kita rencanakan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 ya, pukul 8 sampai selesai. Nanti tempatnya di Patra Convention Hotel. Untuk dress code-nya PSL ya. Untuk pria jas, wanita berblazer. Kontribusinya 175.000. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.